Nanti dipecat, kasihan. Ini mah susah pertanyaannya. Sama. Sama sumpah. Halo semuanya, kenalin nama gue Radita Lia Sabila, biasa dipanggil Dita, gue dari kelas 2 SL5. Halo, nama gue Yumna Nurfatih, biasanya dipanggil Una. Gue dari kelas 2 SL5. Halo guys, nama gue Safira Nurdiza, biasa dipanggil Safira, gue dari kelas 2 SL5. Halo, kenalin aku Salvia Maidi Budiwati, biasa dipanggil Via atau nggak Salvia. Aku dari 2 SLI. Halo, nama gue Paidia Rizky Maulana, biasa dipanggil Dea. Gue dari 2 SL5. Halo Dea. Halo. Oke, gue mau nanya ya ke lo. Boleh. Menurut lo nih ya, yang dimaksud sama basic communication tuh apa sih? Terus seberapa penting sih itu di hidup lo? Oke, basic communication ya. Menurut gue, basic communication itu how we talk to each other sih. Basic communication itu cara manusia untuk memelihara atau menjalin hubungan sosial. Intinya tuh kita bisa ngobrol atau nyampein pesan ke orang lain sih. Keterampilan dasar lo aja sih dalam berkomunikasi. Dan itu penting banget pastinya, karena dengan adanya basic communication itu bisa menjalin atau menciptakan hubungan yang baik antar individu. Terus juga selain itu bisa mencegah adanya kesalahpahaman antar individu. Penting banget, soalnya manusia itu adalah makhluk sosial yang gak bisa sendirian. Jadi kita harus bisa komunikasi buat menjalin hubungan dan bisa membantu satu sama lain. Kalau masalah penting gak pentingnya ya penting banget dong, karena kan kita pasti butuh komunikasi. Entah buat kerja lah, sekolah lah, atau sekedar ngobrol sama temen doang. Dan itu penting sih, karena di kehidupan kampus atau kerja pasti kita membutuhkan communication skill yang bagus. Oke, lu bisa ngejelasin gak sih gue perbedaan antara komunikasi verbal sama non verbal tuh gimana? Dan apakah keduanya bisa saling melengkapi? Ya komunikasi verbal itu ya pakai kata-kata. Sedangkan kalau non verbal itu ya lebih ke bahasa tubuh sih. Oke, menurut gue komunikasi verbal itu adalah suatu perkataan yang kita utarakan dalam kita menyampaikan suatu pesan tersebut. Kalau komunikasi nonverbal itu adalah gestur dari kita menyampaikan suatu pesannya. Jadi menurut gue komunikasi verbal itu kayak lebih ke ucapan lo aja sih saat berbicara. Nah, sedangkan kalau yang non-verbal itu tuh sebaliknya, kita nggak pakai kata-kata. It can be facial expression, gerakan tangan, atau bahkan body posture. Oh, kadang juga eye contact tuh penting. Dan kenapa harus saling melengkapi? Karena kalau misal salah satunya hilang, pasti kayak ucapan yang lo sampaikan itu tuh nggak bakalan bisa mendukung orang lain buat percaya, ataupun ucapan lo itu tuh nggak sempurna gitu. Simpelnya gini, lo ngomong, gue lagi seneng banget dengan senyum yang lebar. Itu nandain kalau lo emang beneran lagi seneng. Tapi coba bayangin, lo ngomong, gue lagi seneng banget dengan ekspresi muka datar atau bahkan cemberut. Orang nggak bakal percaya nggak sih? Atau juga bakal bingung, apa yang lo omongin ini bener apa enggak? Itu hubungannya. Oke, menurut lo elemen-elemen dasar dalam proses komunikasi yang efektif tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue, elemen-elemen dasarnya itu Of course, orang yang membuka komunikasi tersebut, lalu apa isi dari pesan yang disampaikan, lalu melalui apa pesan itu disampaikan, baik secara langsung atau face to face maupun secara online atau direct message. ada yang mengirim informasi, dua ada yang menerima informasi, tiga informasi itu sendiri, sama yang keempat bagaimana cara mereka menyampaikan informasi itu. Gimana cara lo mau nyampein informasi tersebut? Mau ngomong langsung atau chattingan atau apapun itu. Terus yang ketiga itu pastinya orang yang nerima informasi. Nggak mungkin kan lo ngomong sendiri. Itu tuh lebih kayak ke penerimaan, terus umpan balik. Karena di dalam komunikasi itu kalau semisal nggak ada umpan balik ya kayak sama aja lo mancing tapi lo nggak dapet hasil gitu. Siapa yang mau mancing nggak dapet hasil? Sia-sia banget nggak sih?
Bisa nggak sih lo jelasin peran feedback dalam komunikasi itu kayak gimana? Peran feedback atau balasan dari komunikasi itu jelas penting banget. Kayak respon dari orang-orang sekitar nggak sih yang kita ajak ngobrol? Feedback itu reaksi orang yang menerima informasi dan bagaimana dia cara menanggapinya. Dengan adanya feedback atau balasan, itu kita jadi tahu respon dari lawan bicara kita tentang apa yang udah kita omongin, apa yang udah kita kasih pesannya itu apakah dia ngasih respon yang negatif atau respon yang positif. Orang yang menerima informasi dari lo itu tuh bisa memberi saran ataupun kritik apabila suatu pesan yang lo sampaikan itu tuh belum cukup jelas ataupun mungkin belum akurat. Nah, Misalnya ngajak orang makan, terus reaksinya, wah, ayo, sounds good. Itu artinya feedback positif, artinya dia mau dan emang pengen makan. Tapi kalau misalnya lo ngajak orang terus jawabannya, aduh kayaknya nggak bisa deh, itu berarti feedback negatif. Artinya lo tahu kalau dia emang nggak mau makan dan emang nggak mau diajak aja sih. oke yuk, next question ya. Gue mau nanya nih ke lo, gangguan noise dalam komunikasi itu apa sih dan gimana cara lo ngatasinnya? Gangguan atau noise dalam komunikasi itu kayak segala sesuatu yang bisa bikin pesan yang kita sampaikan ini tidak tersampaikan dengan baik atau bahkan bikin orang salah paham. Ada? Gangguan noise itu apa ya? Noise itu ya segala hal yang bikin pesan kita jadi nggak jelas sih. Bentuknya bisa macam-macam dan bisa terjadi kapan aja. Misalnya kalau misalnya kita lagi komunikasi secara telepon misalnya, terus ada gangguan dalam speaker kita, otomatis kan komunikasinya jadi kurang baik. Lalu kalau misalkan komunikasi secara langsung, mungkin ada bahasa yang sulit dimengerti oleh lawan bicara kita. Gue contohin kayak misalnya gangguan noise yang apa ya, mengarah ke psikologis gitu. Kayak contohnya lo lagi emosional, terus lo lagi stres, itu kayak pasti kan bakalan apa ya, bisa mengganggu gitu kan dalam lo menyampaikan informasi. Nah, untuk cara mengatasinya, misalnya dalam komunikasi secara langsung, lalu kita kurang paham nih sama apa yang diomongin sama lawan bicara kita. Baiknya kita minta penjelasan lagi terkait apa yang udah dia omongin kepada kita biar nggak ada salah paham juga. Lalu kalau misalkan komunikasi secara telepon, lalu ada sinyal yang buruk atau speaker yang rusak kayak tadi, baiknya mengganti medianya menjadi direct message aja. Mungkin buat cara ngatasinnya kayak lo harus lebih apa ya, lo harus lebih bisa netralisir diri lo buat apa ya, buat jadi lebih baik. Buat lo budaya itu berpengaruh nggak sih sama cara lo berkomunikasi? Oke, peran konteks budaya ya. Menurut gue mempengaruhi karena budaya dalam komunikasi itu ada macam-macam. Salah satunya adalah aksen bicara. Ada yang medok, ada yang halus, dan juga ada yang suka bersuara keras. Selain itu, gestur tubuh mereka juga bermacam-macam dan unik. Nah, misalnya di budaya tertentu kan orang cenderung lebih sopan atau formal. Ya kita tuh harus kasih sama kebiasaan budaya orang lain dan komunikasi lebih smooth. Gitu. Jadi kayak mempengaruhi kita saat berkomunikasi itu kayak adanya bahasa-bahasa baru yang tumbuh gitu saat kita berkomunikasi. Terus mungkin juga apa ya, mempengaruhi gestur lo pada saat kita berkomunikasi gitu. Oke, ini lumayan ngaruh dan relate banget sama beberapa pengalaman gue waktu di kampus. Misalnya waktu gue ngobrol, in some culture, people are very direct and to the point. Terus juga kadang gestur tubuh yang menurut kita ini biasa aja, tapi in the other culture itu bisa sangat ofensif. Kalau bedanya mendengarkan aktif dan mendengarkan pasif itu apa? Dan kenapa sih mendengarkan aktif itu lebih penting? Kalau mendengarkan aktif itu berarti kita mendengarnya secara full caring. Kalau misalkan mendengarkan secara pasif itu kan cuma diem aja terus kayak cuek sama lawan bicara. Ngedengerin pasif itu definisi cuman ngedengerin doang tanpa fokus penuh. Ah, lu mah susah pertanyaannya. Next. Mendengarkan aktif itu mendengarkan dengan serius orang yang berbicara, jadi pembicaraan mereka masuk ke dalam otak kita. Sedangkan mendengarkan pasif itu seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Perbedaannya mendengarkan aktif yaitu ya bener-bener fokus apa yang orang omongin sih.
Sedangkan kalau mendengarkan pasif ya sebaliknya. Jelas penting untuk mendengarkan secara aktif karena membuat lawan bicara kita itu merasa lebih dihargai. Jadi mendengarkan aktif itu penting karena agar pembicaraan yang dibicarakan orang lain masuk ke dalam otak kita dan kita jadi sangat memahaminya. Karena penting dengerin aktif biar informasi yang disampaikan tuh jelas dan nggak bikin salah paham. Terus juga orang yang ngajak ngobrol akan merasa lebih dihargai. Menurut lo, gimana teknologi modern telah mengubah cara kita dalam berkomunikasi? Gue sih ngelihatnya ke arah yang positif ya. Dengan adanya teknologi modern, komunikasi ya jadi lebih cepat dan juga gampang nggak sih? Ya jadi lebih cepat, lebih gampang. Teknologi modern itu tuh mempengaruhi juga ya dalam cara kita berkomunikasi. Yang tadinya kayak kita berkomunikasi via langsung, bertatap muka, sampai pada akhirnya dengan adanya teknologi modern kita bisa dibantu. Jadi kayak kita lebih memudahkan kita lah istilahnya dalam berkomunikasi. Contohnya dalam via email, terus via WhatsApp, via video call, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang tuh banyak banget platform kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, atau Zoom Meeting yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang untuk keperluan sehari-hari atau bahkan di ranah profesional gitu sih. Mengubahnya itu dengan cara kita jadi tidak usah berkomunikasi jarak dekat lagi gitu. Kita bisa komunikasi jarak jauh dengan cepat. Apalagi sekarang kita juga bisa berkomunikasi dengan orang asing yang sama sekali kita belum pernah kenal dengan mudah. Apa aja sih kesalahan umum yang sering terjadi dalam komunikasi interpersonal? Dan gimana cara menghindarinya? Oke. Kesalahan umum itu kayak nggak dengerin dengan baik dan terlalu cepat ngambil kesimpulan atau salah paham nggak sih? Maybe like memotong pembicaraan orang lain sebelum orang itu berarti berbicara. Yang paling sering terjadi tuh miskom nggak sih? Misalnya nggak fokus saat ngobrol karena lo multitasking, atau lo juga salah ngambil kesimpulan karena nggak benar-benar dengerin dan nggak paham apa yang sebenarnya ingin disampaikan sama lawan bicara. Sepengalaman gue ya, kesalahan yang biasa dilakuin itu tuh kayak komunikasinya nggak jelas gitu loh. Jadi kayak orang yang ngedenger juga bingung, terus juga nggak tahu mau ngasih tanggapan ataupun saran apa karena informasi yang dia sampaikan nggak jelas ya. Kalau gue sih kesalahan yang lumayan umum tuh paling nggak ngedengerin orang ngomong gitu. Kayak kita udah bicara sungguh-sungguh gitu, tapi ternyata orang yang ngedengerin ngelamun gitu atau baca buku gitu kan, kesel gitu kan ya ngelihatnya. Nah, baiknya kita dengerin dulu apa yang mereka omongin, lalu baru deh kita kasih feedback ke mereka. Cara ngindarinya ya dengerin benar-benar, jangan buru-buru, dan klarifikasi kalau ada yang kurang jelas. Harusnya yang ngedengerin tuh nggak beraktivitas sama sekali dan mendengarkan dengan saksama gitu. Dan menurut gue cara penanganannya itu tuh dengan cara lo dalam berkomunikasi itu tuh menggunakan bahasa yang sederhana gitu, bahasa yang mudah dipahami. Jadi orang-orang yang ngedengar juga bisa dengan mudah gitu ngasih kritik ataupun saran terhadap lo. Ya cara menghindarinya tuh simpel, cukup dengerin dengan penuh perhatian, terus kalau bisa juga fokus, jangan sambil multitasking. Dan yang paling penting jangan terburu-buru ngejudge kalau lu belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya pengen disampaikan sama lawan bicara. Terus gimana sih cara ngembangin kemampuan komunikasi yang efektif di tempat kerja itu? Dengan memperhatikan gestur dan to the point. Kita harus sering-sering berbicara dengan rekan kerja dan juga harus ingat sopan santun. Jangan sama atasan ngomongnya kasar gitu, nanti dipecat, kasihan. Ini nggak di tempat kerja aja ya, lo harus terapin ini di berbagai tempat. Lo harus nerapin ini di tempat-tempat manapun yang lo datengin pokoknya.
Nah, caranya itu dengan cara lo tuh berbicara dengan jelas, terus sopan, terus berbicara dengan baik pastinya, apalagi ke orang yang lebih tua ya. Terus lo harus berbicara sesuai sama culture di sana, kayak lo nggak usah pakai bahasa-bahasa yang mungkin susah dipahami lah buat orang-orang gitu. Lo pakai bahasa apa adanya aja, lo pakai bahasa sederhana aja gitu, yang biasa orang-orang pakai. Ya sering-sering ngobrol sama yang lain ya. Terus minta feedback dari teman-teman, mungkin belajar mendengarkan dengan baik dan jangan takut buat speak up.